imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan. Silahkan, mau panjang kayak gimana pun silahkan. Kita kan suka kebalik-balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Giliran sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malaikat nyatetnya sampai apaan sih ini yang dibaca? Ya Allah, ya Allah. Khair insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan tuh sholat. Mereka para ulama-ulama kita, guru-guru saya, banyak saya liatin sholatnya panjang-panjang. Berpuluh rakaat. Saya tulis tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Saya ketemu sama orang sepanjang malam di hari-hari haji, dari mulai awal isya, habis isya sampai subuh. Gak berhenti-henti mengerjakan sholat dari satu rakaat ke rakaat yang lainnya. Masya Allah. Nggak relate sih sama kita-kita. Ini apalagi nih adik-adik yang di sini nih, kalau traweh nyari yang paling cepet. Kalau nggak nyari yang paling cepet, nyari yang paling sedikit rakaatnya. Betul dek? Nggak lagi ya dek ya? Jangan ya dek ya. Nanti tahun ini insya Allah biar terawihnya jadi terawih yang sempurna. Amin. Sholat sunnahnya juga tahajud, belajaran dek. Belajaran dek. Orang yang dari mulai muda-muda kayak kamu gini nih, udah bangun di waktu malam. Di saat orang-orang tidur dia terbangun di jam 3:30 pagi. Jam 4 pagi dia mengerjakan sholatnya beberapa rakaat, kemudian mengangkat tangannya, punya jalur langit yang sangat bersinar. Saya bisa jaminkan masa depanmu jika bahkan sejak di umur-umur masa muda semacam ini kamu sudah menjadi hamba-hamba Allah yang keren luar biasa. Jalur langit yang begitu indahnya. Insya Allah. Jalur langit yang kedua, doa. Kamu pengen punya jalur langit yang indah? Jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada 2 orang. Ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis.
Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama baik. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga yang bawah, yang satu dinaikkan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak. Tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Saudara sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak. Apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya tidak? Kata Allah, karena dia memintanya sewaktu hidup di dunia dan kamu tidak pernah memintanya kepadaku. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa. Jangan ditinggal. Doa. Doa. Perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustazah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, gak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget, Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu.
Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam. Ibu tahajud beberapa rakaat. Kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah SWT. Baik, Bib, pulang dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah.